Sampai di rumah sakit, Radit langsung menghentikan mobilnya dan memanggil perawat agar membawa berangkar untuk membawa Claudia. Tanpa Radit sadari, Aksa sudah berlari sambil menggendong Claudia menuju ruangan UGD mencari perawat. "Tolong istri saya," ujar Aksa. "Baik tuan, tenanglah." Aksa dan Radit mengikuti para perawat yang membawa berangkar Claudia. Kepanikan terlihat jelas di wajah kedua pria itu. "Maaf tuan, silakan Anda menunggu, kami akan memeriksa istri Anda," ujar perawat menahan Aksa dan Radit ketika hendak masuk ke dalam ruang pemeriksaan. "Tidak, saya mau melihat istri saya." Aksa tenanglah, biarkan dokter memeriksanya. Claudia pasti baik-baik saja," ucap Radit berusaha menenangkan Aksa yang tengah diguncang rasa panik, takut dan cemas. "Apa kau bilang? Dia baik-baik saja? Jika dia baik-baik saja, dia pasti tidak akan memejamkan matanya." "Apa kau buta, Radit? Istriku tidak baik-baik saja." Aksa menarik kerah baju Radit. "Aku tidak mau kehilangannya, Radit. Dia segalanya untukku," ucap Aksa menatap Radit tajam, air mata berjatuhan. Sang perawat langsung menutup pintu. Melihat kedua pria itu bertengkar, dia punya kesempatan untuk menutup pintu tanpa harus berdebat. Aksa dan Radit masih menunggu dokter dengan gusar. Aksa bahkan beberapa kali menghembuskan napasnya dengan kasar. Dia tidak bisa duduk dengan tenang. Dia mondar-mandir seperti setrika kepanasan di depan pintu UGD. Dia sangat takut jika terjadi sesuatu dengan istri kecilnya. Entah akan seperti apa hidup Aksa tanpa Claudia. "Radit, kenapa lama sekali? Apa yang terjadi pada istriku? Kenapa lama? Dia tadi baik-baik saja waktu acara. Kenapa dia tiba-tiba memejamkan matanya?" "Aku jadi menyesal, Radit, telah mengajaknya jika ujung-ujungnya jadi seperti ini," ujar Aksa tak tenang. "Sabarlah Aksa, kita doakan yang terbaik untuk Claudia," saut Radit berusaha menenangkan. Cekrek, dokter keluar bersama perawat dari ruang pemeriksaan. "Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Apa dia baik-baik saja? Apanya yang sakit? Cepat katakan padaku, dokter," cecar Aksa mengguncang tubuh dokter tersebut. Dokter itu tersenyum hangat. "Selamat ya tuan," ujar sang dokter menyalami Aksa dan Radit. "Selamat?" Beo Aksa dan Radit bersamaan mereka saling melihat. "Selamat untuk apa, dokter?" tanya Aksa tak mengerti. "Selamat, istri Anda sedang hamil," senyum dokter itu. Hamil dok?" tanya Aksa terbata. Sang dokter mengangguk. "Usia kandungan istri Anda memasuki minggu kelima. Disarankan untuk lebih menjaga istri Anda, baik pola makan maupun kesehatan mentalnya." Aksa tak menyangka mendengar jawaban dokter. Jantungnya berdegup kencang. Penantian cukup panjang dan akhirnya dia akan segera menjadi seorang ayah. "Terima kasih dok," sahut Aksa. "Sama-sama tuan. Kalau begitu saya permisi," ujar dokter itu. Istri kecil, suami. Aksa memeluk istrinya dengan isakan tangis bahagia. Tak pernah Aksa sebahagia ini dalam hidupnya. Seluruh tubuhnya serasa ikut merayakan kebahagiaannya saat ini. "Istri kecil, aku mencintaimu." Aksa menghujani wajah Claudia dengan banyak ciuman. "Aku juga mencintaimu suamiku," usap Claudia membalas pelukan suaminya. Radit ingin rasanya bersembunyi di balik tembok, tak sanggup melihat kebucinan dua manusia itu. "Selamat sayang, sebentar lagi kita akan jadi orang tua," ucap Aksa dengan semangat. "Jadi orang tua? Maksudmu?" tanya Claudia tak mengerti. Dia menatap suaminya dengan selidik. "Kau hamil," saut Aksa cepat dengan mata berkaca-kaca saking bahagianya. Hamil?" tanya Claudia setengah tak percaya. "Iya istri kecil, kau hamil. Kau akan jadi mommy dan aku akan jadi daddy," jelas Aksa dengan semangat. "Seriusan suami aku hamil? Suami aku hamil?" Claudia bersorak senang, bahkan wanita itu turun dari ranjang dan melompat seperti anak kecil. "Sayang, jangan melompat-lompat sayang, kasihan anak kita di dalam terguncang," tegur Aksa panik. "Hehehe, iya suami aku sangat senang," Claudia cengengesan yang membuat Aksa kegemasan. Lalu Claudia memeluk suaminya dengan sayang. "Aku akan jadi mommy dan suami akan jadi daddy. Kita berdua akan jadi orang tua," celetuk Claudia senang. "Semoga dia menjadi anak yang soleh dan membanggakan kita berdua ya," Claudia mengelus perut ratanya. "Amin ya Allah, jadilah kebanggaan mommy dan daddy."
ujar Aksa yang tak mau kalah mengelus lembut perut Claudia. Claudia bersandar manja di bawah suaminya. Sekarang mereka menuju jalan pulang ke kediaman Aksa. Aksa menjadi suami posesif bukan main. Sebelum keluar dari rumah sakit, dia mengecek ulang kesehatan Claudia dan kandungan istrinya, takut jika terjadi sesuatu. Pokoknya sampai di rumah nanti kau tidak boleh masak, biar bibi saja yang memasak. Jangan jauh-jauh dariku. Makan makanan yang bergizi dan setiap malam sebelum tidur harus minum susu. Jangan lupa vitaminnya. Sebelum tidur, aku harus mengurus perutmu dan berbicara dengan anak kita. Dan lagi, kalau istri kecil mengidam sesuatu langsung katakan padaku. Aku akan mewujudkannya ke ujung dunia pun akan aku sanggupin. Demi anak kita, supaya anak kita tidak mengencas nantinya, sambungnya. Claudia memutar bola matanya malas mendengar peraturan baru dari suaminya. Belum sampai di rumah, dia sudah dibuat pusing dengan peraturan tak jelas dari suaminya. Wah, tidak bisa begitu suamiku sayang, protes Claudia. Aku tidak menerima penolakan. Semua peraturan harus aku yang buat. Tandas Aksa tegas, dia tidak mau istrinya kecapean dan sakit. Begitu sampai di rumah, Aksa tak mau melepaskan Claudia. Dia berjalan sambil memegangi pinggang Claudia. Hati-hati sayang, pelan-pelan jalannya, tegur Aksa pada istrinya. Padahal Claudia berjalan pelan dan Aksa selalu menggenggam tangan dan pinggang istri kecilnya itu. Iya suami, aku sudah berjalan seperti siput, masih disuruh pelan-pelan lagi, gerutu Claudia. Berhenti menggerutu sayang, aku tidak mau kau kelelahan. Setelah ini kau istirahat dan jangan kemana-mana, tegas Aksa. Claudia mengendus kesal. Baiklah, ketus Claudia. Saat di dalam kamar mereka, Aksa tak juga melepaskan Claudia. Sedangkan Claudia memasang wajah cemberut. Suaminya benar-benar keterlaluan. Bayangkan, Claudia tidak boleh melakukan apapun. Bahkan hanya untuk sekedar mandi saja harus bersama Aksa. Takut jika istrinya jatuh di kamar mandi. Sini istri kecil, biar suami tampanmu ini yang suapin. Aksa langsung mengambil piring istrinya saat Claudia ingin menyuap makanan. Aku bisa sendiri suami, ketus Claudia kesal. Baiklah, sepertinya aku harus meminta jatahku sampai berpuluh-puluh ronde. Aksa tersenyum jahil sambil menatap istrinya dengan menggoda. Baiklah, Claudia mengalah. Aksa menyuapi Claudia dengan sabar. Tak lupa sesekali dia mencium bibir istrinya dengan gemas saat istrinya terus saja mengomel tanpa henti. Semua kebutuhan Claudia dikontrol oleh Aksa. Bahkan dari makanan dan pakaian saja harus Aksa memilih untuk istrinya. Claudia diharuskan untuk tidur siang. Tidak boleh keluar kamar tanpa dirinya. Tidak boleh memasak dan membuat makanan apapun. Aksa benar-benar mengatur segala hal yang bersangkutan dengan istrinya. Dia menjadi pria paling posesif dan overprotective, tak lupa selalu siaga. Aksa ingin melindungi kedua orang yang begitu berarti dalam hidupnya. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain Claudia dan kandungannya. Beruntung banget bukan miliki suami seperti Aksa yang siap siaga untuk melindungi Claudia dan calon babynya. Weh, Aksa mengucek matanya saat mendengar suara orang yang mual-mual dari tadi. Aksa mengumpulkan nyawanya lalu terduduk dan menatap punggung sang istri. Istri kecil kenapa? Tangan Aksa terulur menyentuh punggung istrinya. Kenapa? Tanya Aksa. Weh, istri kecil kau terlihat pucat. Aksa mulai panik. Dia turun dari ranjang dan mengambil ember. Ayo istri kecil, muntahkan saja, suruh Aksa tanpa rasa jijik. Weh. Claudia memuntahkan semua isi perutnya. Dari semalam perutnya diserasa dikocok-kocok. Halo noveler semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Terima kasih kepada novelers yang selalu setia di channelnya Mimin. Maaf kemarin Mimin tidak upload karena Mimin ada kegiatan yang tidak bisa Mimin tunda. Tapi hari ini Mimin upload dan besok insya Allah Mimin upload kembali. Jadi pada penasaran bagaimana kelanjutan Claudia dan Aksa? Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next time.